Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berjumpa pada pertemuan P2K2 dalam modul ketiga kita. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat semoga sifat-sifat beliau senantiasa menjadi cerminan kita, amin. Oke, jadi Ibu, minggu lalu kita sudah pertemuan dan melakukan kedua membahas terkait masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan membahas modul kesehatan dan gizi. Jadi modul ini sangat penting ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ini yang seringkali menjadi hal yang disepelekan ya, yang tidak diperhatikan oleh orang tua terkait masalah kesehatan dan gizi. Jadi langsung saja kita masuk di sesi pertama, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ya, jadi di sini kita akan membahas yang namanya seberapa penting yang namanya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu-ibu ada yang hamil ya? Ada ya. Jadi saya pikir ibu-ibu yang hamil di sini harus memperhatikan materinya supaya menjadi bahan catatan ya ketika ibu pulang nanti di rumah. Jadi pertama yang harus dipahami adalah untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil ya. Jadi memahami pentingnya yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Jadi yang dimaksud di sini adalah 1000 hari pertama kehidupan itu pada saat anak lahir ya. Pada saat anak lahir dari rahim seorang ibu dan harinya sudah sampai ke 1000 hari pertama, itu sangat penting. Jadi kenapa saya katakan penting, karena ini seringkali menjadi seringkali yang tidak diperhatikan oleh ibu hamil, yaitu pentingnya ASI terhadap anak dalam 1000 hari pertama. Jadi kenapa ASI sangat penting? ASI secara langsung ya, ASI sangat penting kepada anak dalam 1000 hari karena itu akan menjadi sumber protein, sumber gizi dari seorang anak yang langsung mendapatkan ASI dari ibunya ya, seperti itu. Yang kedua adalah memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Jadi sering ada yang mengatakan bahwa kenapa ya kalau ibu hamil itu berat badannya naik, seperti itu ya, kelihatan lebih besar. Memang sebenarnya harus cenderungnya memang seperti itu ya, ketika seorang ibu mengalami fase hamil. Jadi pemenuhan gizi itu penting Bu, supaya rahim yang ada di dalam perut ibu itu gizinya juga dapat ya, proteinnya juga dapat. Ini bukan hanya kepentingan untuk ibu hamil ya, tapi gizi juga di sini sangat berperan penting untuk bagaimana perkembangan janin yang ada di dalam perut sang ibu. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Jadi selanjutnya kita memahami layanan kesehatan selama kehamilan. Jadi saya pikir ini juga penting Bu, yang harus kita tahu, karena terkadang ada ibu hamil yang tidak mau pergi ke layanan kesehatan ya. Misal ada pertemuan posyandu, kan terkadang ibu ada yang bermasalah Bu, ya tidak usahlah karena saya merasa sehat saja, seperti itu.
itu adalah pola-pola pikir yang sebenarnya tidak baik dan harus dirubah ya, seperti itu. Karena layanan kesehatan sangat penting terhadap ibu pada saat kehamilan. Berapa kali ibu harus melakukan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin ya. Ketika ibu hamil, maksimalnya itu 4 kali selama kehamilan ibu melakukan pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan terkait perkembangannya kehamilan ibu. Ya begitu ya, dipaham ya. Selanjutnya memahami layanan kesehatan pasca kehamilan ya, masa nipas ya, yang biasa disebut masa nipas. Jadi maksudnya di sini adalah, jadi setelah, bukan hanya pada saat ibu hamil saja harus memeriksakan kesehatan, tapi setelah ibu melahirkan harus juga melakukan pemeriksaan. Karena itu penting ya, bagaimana memeriksa kondisi setelah ibu melahirkan. Ya itu. Yang selanjutnya memahami bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai untuk perbaikan gizi. Jadi ibu-ibu harus tahu juga bahwa bantuan ini ada, PKH ada, BPNT ada, ini sebagiannya adalah memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini terkait masalah modul kesehatan dan gizi. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.